Oke guys, jadi kerjasama antara Yayasan Bill Gates dan Indonesia ini ibarat pedang bermata dua. Dan di satu sisi kelihatannya itu memang bagus banget ya. Ada bantuan finansial yang sangat besar, teknologi yang cukup canggih untuk memberantas penyakit yang mematikan. Contohnya, mereka lagi bantu kita untuk membikin vaksin TBC, tuberkulosis yang baru. Nah, tapi di sisi lain, banyak banget orang yang curiga dan muncul banyak teori-teori konspirasi. Nah, kecurigaan ini, kalau menurut gue ya, jangan dianggap sepele atau dibilang, itu mah orang bodoh aja yang percaya. Sebenarnya ini adalah gejala kalau ada kekhawatiran yang lebih dalam di masyarakat. Orang-orang jadi bertanya-tanya soal seberapa besar sih pengaruh lembaga asing ini dalam mengatur kesehatan negara kita. Jadi kita nggak bisa cuma bilang ini baik dan buruk, tapi harus kita lihat dari berbagai perspektif. Oke, di dalam video kali ini, gua bakal membahas dari beberapa perspektif. Uh, at the end, gua bakal share kenapa di balik teori-teori konspirasi ini ada hal yang sangat penting yang untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, bantuan ini sangat jelas gunanya. Penyakit TBC itu tiap tahun membunuh, kalau gue nggak salah, sekitar 135.000 orang di Indonesia. Pemerintah mungkin kewalahan kalau harus danai riset vaksin sendiri. Nah, Yayasan Gates ini memberikan suntikan dana ratusan juta dolar untuk riset vaksin TBC. So, it's a good thing, right? Nah, katanya mereka nggak mencari untung. Rencananya vaksin ini nanti akan diproduksi dengan harga murah oleh perusahaan lokal seperti Bio Farma. Nah, model seperti ini itu sebenarnya itu sering disebut filantropikapitalisme. Jadi cara kerja perusahaan swasta yang efisien untuk kebaikan orang banyak gitu. Nah, kalau ini berhasil, Indonesia sebenarnya bukan cuma jadi penerima bantuan, tapi bisa jadi pemain penting sebagai produsen vaksin untuk dunia. Keren sih sebenarnya. Nah, jadi bantuan dari luar ini bisa menjadi pemicu untuk kemajuan di dalam negeri. Oke? Uh, nah, sekarang kita coba bahas kenapa banyak yang curiga. Kenapa ada omongan-omongan miring kalau orang Indonesia dijadikan kelinci percobaan atau guinea pig dan Bill Gates punya niat jahat gitu. Sebenarnya teori-teori konspirasi ini bukan muncul begitu saja ya. Ada sejarahnya kenapa orang-orang curiga sama campur tangan Barat di Indonesia. Nah, masalahnya Yayasan Gates ini lembaga swasta di luar negeri. Mereka nggak dipilih oleh rakyat, tapi punya duit yang sangat banyak dan bisa sangat berpengaruh ke kebijakan negara, in this case Indonesia. Nah, ini yang membuat masyarakat itu sebenarnya cemas mengenai cemas yang pada akhirnya itu berhubungan dengan kedaulatan kita, kedaulatan Indonesia. Nah, pernah kan contohnya saat Bill Gates pernah bilang Indonesia sebaiknya fokus ke gizi anak di 1000 hari pertama daripada
makan siang gratis di sekolah. Nah, karena Bill Gates yang memberikan dana, saran-saran Bill Gates ini bobotnya miliaran dolar. Itu ini bisa terasa seolah-olah prioritas negara kita itu diatur oleh luar gitu loh, bukan dari dalam. Nah, jadi sebenarnya gosip-gosip aneh soal Bill Gates mau tanam chips lewat vaksin, itu sebenarnya di balik itu sebenarnya kalau menurut gue rasa takut yang lebih mendasar. Takut kalau masalah sosial kita yang rumit dianggap enteng dan solusinya cuma sebatas teknologi dari luar sambil mengabaikan akar dari masalahnya. Nah, sebenarnya pendapat gue ya, yang paling berbahaya di sini ini adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat. Kalau kalau sebagian orang sudah terlanjur percaya bahwa program kesehatan ini uh, kedok dari untuk mencari untung atau bentuk penjajahan gaya baru, mereka bisa jadi nggak akan percaya sama semua program kesehatan, bukan cuma yang didanai oleh Bill Gates. Ini bisa jadi seperti lingkaran setan. Mereka merasa ada yang ditutup-tutupi, maksud gue masyarakat merasa ada yang ditutup-tutupi, dan kemudian masyarakat menjadi curiga. Karena masyarakat menjadi curiga, program kesehatan yang sebenarnya baik, jadi malah sangat susah untuk dijalankan. Nah, tantangannya itu bukan cuma melawan berita bohong dengan fakta, tapi sebenarnya mengatasi akar masalah dari rasa curiga itu sendiri. Caranya, ya memang kalau menurut gue sih harus sangat terbuka soal uji coba vaksin. Masyarakat benar-benar diajak berdiskusi dan tunjukkan dengan jelas kalau kerjasama ini memang untuk kepentingan Indonesia. Jadi hubungannya dengan Yayasan Gates ini memang rumit ya. Di satu sisi ini semacam suatu jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di negara kita. Di sisi lain, kita berhadapan dengan isu kekuasaan global dan rapuhnya juga kepercayaan publik. Nah, teori konspirasi ini meskipun sangat susah ya untuk dievaluasi, sebenarnya bisa menjadi semacam alarm yang menunjukkan kegelisahan publik soal kemandirian bangsa dan oleh pengaruh asing. Mengabaikan alarm ini sama saja dengan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan penting di baliknya. Nah, pada akhirnya keberhasilan kerjasama ini bukan cuma diukur dari berapa banyak nyawa yang diselamatkan oleh vaksin, kalau menurut gue. Tapi juga dari apakah Indonesia bisa tetap menjadi negara yang berdaulat, yang bisa memanfaatkan bantuan luar untuk membangun sistem kesehatan yang kuat dan mandiri, serta dipercaya oleh masyarakat sendiri. Nah, oke guys, jadi intinya menurut gue ini bukan masalah hitam putih, ada sisi positif dan negatif dari kerja sama besar ini. So what do you guys think? Kerjasama dengan Gates Foundation ini berkah atau masalah? Oke, thank you guys udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. As always, tetap kritis, tetap penasaran. See you guys.